lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang definisi serta fungsi dari pemasaran itu apa saja. Yang kedua, kita membahas tentang tugas dari pemasaran atau tugas dari tenaga pemasaran itu apa saja. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran itu sebenarnya. Setiap hari kita lihat sangat banyak orang memasarkan produk, baik itu dipasarkan melalui sosial media ataupun dipasarkan dengan menggunakan secara langsung, yaitu dengan cara membawa barang atau jasa tersebut kemudian diperkenalkan kepada konsumen. Nah, apakah itu yang dikatakan dengan pemasaran? Jadi apa yang dikatakan dengan pemasaran? Pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen tersebut itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat produk. Yang kedua, menentukan harga dari produk yang dibuat tadi. Kemudian yang ketiga, menentukan di mana tempat kita menjual produk tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan cara mempromosikan produk tersebut kepada konsumen supaya konsumen tahu dan mengenal produk yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu umumnya kita bagi atas 3. Pertama, ada kita sebut dengan fungsi pertukaran. Nah, di sini maksudnya dengan adanya kegiatan pemasaran tersebut, konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan cara menukar produk tersebut dengan uang ataupun dengan cara menukar produk tersebut dengan produk lainnya. Yang kedua, ada lagi kita sebut dengan fungsi distribusi. Nah, maksud dari fungsi distribusi ini dapat kita artikan bahwa dengan adanya kegiatan pemasaran tersebut, maka seorang produsen nanti dapat menyimpan atau mengangkut produk tersebut kepada konsumen bisa melalui darat, laut, atau udara, sehingga konsumen yang berlokasi tempat tinggalnya jauh itu nanti akan bisa menggunakan barang atau jasa yang dibuat oleh produsen tadi. Yang ketiga, ada kita sebut dengan fungsi perantara. Nah, maksud dari fungsi perantara ini yaitu dengan adanya kegiatan pemasaran, maka penyampaian barang dari produsen ke konsumen itu dapat dilakukan melalui perantara yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan menggunakan kegiatan distribusi melalui darat, laut, atau udara. Sekarang kita melanjutkan tentang materi strategi pemasaran. Nah, apa yang dikatakan dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu adalah rencana di bidang pemasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana caranya kita membuat strategi pemasaran yang baik dan benar? Nah, langkah-langkah untuk membuat strategi pemasaran yang baik dan benar itu dengan cara yang pertama, kita harus menentukan segmentasi pasar. Nah, yang dikatakan dengan segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi pasar yang dahulunya bersifat heterogen, kemudian menjadi kelompok pembeli yang homogen, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang sama. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan target.
Nah, yang dikatakan dengan target ini adalah menentukan akan seperti apa konsumen yang menjadi target atau sasaran konsumen yang kita layani tadi. Yang ketiga ada kita sebut dengan penempatan. Nah, maksudnya penempatan ini adalah bagaimana caranya kita menempatkan produk agar sesuai dengan profil serta karakteristik dari target pasar yang kita tuju tadi. Langkah menentukan strategi pemasaran yang kedua ada kita sebut dengan menentukan marketing mix. Nah, marketing mix ini terdiri dari yang pertama ada kita sebut dengan produk. Nah, apa yang dikatakan dengan produk? Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua ada lagi kita sebut dengan harga. Nah, yang dikatakan dengan harga ini adalah nilai barang atau jasa yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk barang atau jasa tadi. Yang ketiga ada yang kita sebut dengan lokasi. Nah, yang dikatakan dengan lokasi ini adalah tempat yang digunakan oleh produsen untuk menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen. Nah, yang keempat ada kita sebut dengan promosi. Nah, yang dikatakan dengan promosi ini adalah memperkenalkan produk barang atau jasa kepada konsumen. Nah, yang kelima ada kita sebut dengan manusia. Nah, manusia ini itu adalah orang yang terlibat dalam proses produksi hingga memberikan layanan kepada konsumen. Nah, yang keenam ada kita sebut dengan proses. Nah, yang dikatakan yang proses ini itu adalah kegiatan dimulai dari proses produksi hingga barang tersebut menjadi barang jadi dan dijual kepada konsumen. Nah, yang terakhir ada kita sebut dengan bukti fisik. Nah, bukti fisik ini maksudnya seorang produsen tadi harus bisa menampilkan produk yang dibuatnya melalui media-media tertentu, misalnya media sosial atau media lainnya, dan juga memberikan contoh dari produk yang dibuatnya tersebut kepada konsumen. Demikianlah materi kita untuk kali ini. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Dah.